Halo pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV One Newscom. Ratusan prajurit cadangan secara terbuka menyatakan penolakan mereka untuk kembali bertugas di tengah meningkatnya seruan pencaplokan Gaza. Penolakan ini muncul di tengah persiapan Israel yang sedang mengerahkan 40.000 pasukan cadangan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza yang disebut sebagai target utama operasi militer terbaru. Rumor beredar luas di dunia maya tentang kesehatan Donald Trump menjelang pengumuman yang akan dibuat di Gedung Putih hari ini. Meskipun tampak sehat mengenakan topi baseball emas Amerika Serikat saat ia memasuki iring-iringan menuju Trump National Golf Club, para pengguna media sosial mempertanyakan apakah ia di rumah sakit. Israel akan melancarkan serangan terbaru ke kota Gaza dan memprediksi serangan tersebut akan membuat 1 juta warga Palestina mengungsi. Dilansir AFP, militer Israel telah menyiapkan serangan terbaru untuk merebut kota Gaza pada Kamis 4 September 2025. Panglima militer Israel Eyal Zamir mengatakan pasukannya telah mengintensifkan operasi tempur. Lalu, pejabat senior dari COGET, Badan Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bahwa sekitar 70.000 warga Palestina telah meninggalkan wilayah utara Gaza dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangan pers kepada wartawan dengan syarat anonim, pejabat tersebut mengatakan otoritas Israel memperkirakan 1 juta orang akan mengungsi ke selatan. Meski begitu, ia tak memberikan jangka waktu yang spesifik. Diketahui, sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza telah mengungsi, setidaknya sekali selama hampir 2 tahun peperangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan melalui video bahwa mereka sedang berupaya untuk mengalahkan Hamas. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan bahwa Hamas telah menyetujui usulan gencatan senjata. Namun, hingga kini Israel belum memberikan tanggapan. Israel dalam beberapa hari terakhir juga memperketat pengepungan di Gaza. Bantuan kemanusiaan yang terbatas pun dilarang masuk di sana. Ratusan prajurit cadangan secara terbuka menyatakan penolakan mereka untuk kembali bertugas di tengah meningkatnya seruan pencaplokan Gaza. Penolakan ini muncul di tengah persiapan Israel yang sedang mengerahkan 40.000 pasukan cadangan. Untuk melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza yang disebut sebagai target utama operasi militer terbaru.
Kelompok bernama Prajurit Bagi Sandera menyatakan sikap mereka dengan menolak perintah dinas. Mereka menilai invasi darat justru akan semakin membahayakan nyawa para sandera Israel yang masih ditahan Hamas. Hal senada juga diungkap oleh Panglima Angkatan Darat Israel Eyal Zamir. Berulang kali ia memperingatkan Netanyahu bahwa rencana invasi dapat membahayakan sandera sekaligus menambah tekanan berlebihan pada militer. Ia menilai setiap serangan tambahan justru bisa memicu balasan dari kelompok militan. Termasuk eksekusi sandera, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada. Selain faktor sandera, Zamir juga menyoroti kondisi pasukan cadangan Israel yang semakin terkuras setelah hampir 2 tahun perang tanpa henti. אנחנו הקול של הילדים שלנו, אנחנו הזעקה שלא תיעלם. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi di Yerusalem pada Rabu 3 September saat aksi besar digelar di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan agar pemerintah merespon aspirasi masyarakat. Demonstrasi ini merupakan puncak aksi protes sehari penuh di Yerusalem, di mana ribuan orang berbaris di dekat Knesset Parlemen Israel dengan harapan suara mereka didengar pemerintah. Dalam pernyataan tertulis, Netanyahu mengutuk aksi tersebut dan menyebut para pengunjuk rasa sebagai milisi fasis. Ia menuduh mereka tidak terkendali serta mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya. Sementara itu, keluarga para sandera menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan publik yang terus menguat. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka meningkatkan kampanye untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah membebaskan sandera. Aksi ini berlangsung di tengah rencana Netanyahu untuk mengambil kendali penuh atas jalur Gaza. Opini publik di Israel sebagian besar mendukung berakhirnya perang melalui kesepakatan yang dapat membebaskan para sandera.
puluhan ribu prajurit cadangan Israel melapor siap tugas pada hari Selasa, 2 September 2025 saat militer Israel atau IDF bersiap untuk serangan baru guna merebut kota Gaza. Hal ini dilaporkan memperdalam ketegangan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Komandan tertinggi Israel Jenderal Eyal Zamir. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan 40.000 tentara cadangan dikerahkan sebagai bagian dari perluasan operasi. Kabinet Keamanan yang diketahui oleh Netanyahu menyetujui rencana tersebut bulan lalu untuk memasuki kota Gaza. Israel mengklaim saat ini menguasai sekitar 75% jalur Gaza. Rapat kabinet pada Minggu malam mengungkap perpecahan yang mendalam. Para menteri mendesak Netanyahu untuk mempercepat serangan. Sementara Zamir diduga mendesak mereka untuk mengupayakan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Dia memperingatkan bahwa serangan terhadap kota Gaza akan membahayakan para tawanan dan semakin membebani tentara IDF yang sudah kewalahan. Menurut 4 menteri dan 2 pejabat militer yang hadir. Zamir telah berulang kali berselisih dengan Netanyahu dan para menterinya. Gubernur Illinois J.B. Pritzker berjanji pada hari Rabu 3 September untuk memprioritaskan keselamatan publik di atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional guna memerangi kejahatan di Chicago. Pritzker juga mendesak masyarakat untuk merekam operasi ICE guna meminta pertanggungjawaban para agen dan agar mereka tetap jujur dan melakukan hal yang benar karena mereka tahu sedang diawasi. Komentar Trump pada hari Selasa 2 September muncul hanya beberapa jam setelah seorang hakim federal memblokir pemerintahan Trump dari penggunaan militer untuk memerangi kejahatan di California. Langkah ini akan menandai upaya luar biasa untuk memiliterisasi kota terbesar ketiga di negara ini dan memicu pertarungan hukum dengan para pejabat lokal yang telah berjanji untuk melawan langkah tersebut.
Sejak menjabat, Trump telah berupaya memperluas peran militer di wilayah Amerika Serikat, yang menurut para kritikus merupakan perluasan wewenang eksekutif yang berbahaya dan dapat memicu ketegangan antara militer dan warga negara biasa. Wali kota Chicago Brandon Johnson mengatakan pada akhir pekan bahwa polisi Chicago tidak akan bekerja sama dengan pasukan Garda Nasional atau agen federal manapun jika Trump mengerahkan mereka ke kota itu dalam beberapa hari mendatang seperti yang telah diancamkannya di masa lalu. Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello pada hari Rabu 3 September mengecam serangan militer Amerika Serikat yang menewaskan 11 orang di sebuah kapal pada hari Selasa 2 September. Menyebutnya sebagai pembantaian ilegal dan pelanggaran hukum internasional. Berbicara di program TV mingguannya, Cabello berpendapat bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut bukanlah keadilan melainkan barbarisme. Dan menuduh Washington menerapkan standar ganda karena mengkampanyekan hak asasi manusia sambil melakukan eksekusi tanpa proses hukum. Ia menunjukkan foto-foto kapal yang hancur dan mempertanyakan legalitas operasi tersebut, yang menurut para pejabat Amerika Serikat menargetkan sebuah kapal yang diduga membawa narkotika ilegal. Serangan tersebut yang pertama sejak Amerika Serikat mengerahkan kapal perang tambahan ke Karibia Selatan dibenarkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sebagai bagian dari kampanye berkelanjutan melawan narkoterorisme. Presiden Donald Trump mengklaim sejumlah besar narkoba ditemukan di dalam kapal. Tetapi Pentagon belum merilis detail tentang awak kapal atau bukti yang digunakan untuk membenarkan tindakan mematikan tersebut. Insiden ini telah menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum operasi tersebut dan strategi Amerika Serikat yang lebih luas di kawasan tersebut. Karena para pejabat senior mengindikasikan serangan serupa akan terus berlanjut terhadap kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sebagai teroris narkotika. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memutus jalur perdagangan narkoba, meskipun Venezuela membantah terlibat dalam insiden tersebut.
Rumor beredar luas di dunia maya tentang kesehatan Donald Trump menjelang pengumuman yang akan dibuat di Gedung Putih hari ini. Meskipun tampak sehat, saat ia memasuki iring-iringan menuju Trump National Golf Club, para netizen mempertanyakan apakah ia di rumah sakit. Selain itu, hal yang memperkuat adalah dikabarkannya Melania Trump yang berada di rumah sakit kepresidenan di Washington DC. Sebuah unggahan yang belum diverifikasi mengklaim bahwa Melania Trump terlihat di Walter Reed Army Medical Center minggu lalu. Dugaan penampakan tersebut telah memicu spekulasi tentang kesehatan Presiden Donald Trump. Dengan beberapa pengguna menduga bahwa ia mungkin sedang menjalani perawatan untuk penyakit ginjal kronis PKG atau gagal jantung. Kunjungan Melania ke rumah sakit belum terverifikasi, begitu pula kaitannya dengan kesehatan Trump. Komentar tentang kondisi kesehatan Trump dan keberadaannya di rumah sakit juga belum terverifikasi. Rumor beredar luas tentang kesehatan Trump setelah pernyataan G-Defense minggu lalu bahwa ia merasa siap untuk menggantikan Trump jika tragedi mengerikan menimpanya. Israel berhasil meluncurkan satelit mata-mata terbaru OVEX-19 ke orbit luar angkasa pada Selasa malam 2 September 2025. Peluncuran satelit ini dilakukan menggunakan roket Safit dari lokasi rahasia di Israel untuk mengawasi wilayah Gaza. Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut peluncuran OVEX-19 sebagai pencapaian teknologi tingkat dunia. Satelit OVEX-19 dirancang untuk meningkatkan kemampuan intelijen Israel dalam memantau aktivitas musuh termasuk di Gaza. Katz menegaskan bahwa satelit ini merupakan pesan kepada musuh Israel bahwa mereka selalu berada dalam pengawasan.
Pengembangan OVEX-19 melibatkan Kementerian Pertahanan Israel, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, dan Perusahaan Pertahanan IAI. Setelah memasuki orbit, satelit ini sedang menjalani serangkaian uji coba untuk memastikan fungsi dan kinerjanya. Komando satelit OVEX-19 akan diserahkan kepada unit 9900 IDF yang bertugas mengelola intelijen visual dan geospasial. Israel yang bergabung dengan negara-negara pengoperasi satelit mata-mata sejak 1988 terus memperkuat kemampuan pengintaiannya. Peluncuran ini dilakukan 2 bulan setelah konflik 12 hari antara Israel dan Iran, menunjukkan fokus Israel dalam pengawasan strategis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.